Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Maaf, kamu tidak memiliki wajah yang begitu besar. Kalimat ini seperti tamparan keras di wajah Master Dashai, dan itu sangat keras. Ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan, sekelompok orang di belakang Master Dashai dari Xiong Shiling tidak sabar untuk merobek mulut Xiaoyan berkeping-keping. Mereka telah sombong di sini selama bertahun-tahun, ketika mereka memohon kepada orang lain dengan cara yang memalukan. Hari ini, bos mereka memohon padamu untuk pertama kalinya, namun kamu sangat tidak tahu malu. Bahkan si Kongming, yang mengira dia akrab dengan Xiaoyan, tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan akan mengatakan kata-kata yang begitu menonjol dan langsung. Tidak bisakah kamu menolak untuk menjadi lebih halus? Pemilik Dashai mengambil napas dalam-dalam, mencoba untuk tetap tenang, dan berkata kepada Xiaoyan dengan nada negosiasi, apakah tidak ada ruang untuk negosiasi? Masalah ini selesai seperti ini, saya membiarkan Anda semua pergi, itu akan saling menguntungkan, untuk kedua belah pihak. Itu hal yang baik, jika Anda harus berperang, saya pikir Anda pasti akan membayar mahal. Selama kita memulai perang, apakah akan ada korban? Saya tidak dapat menjamin orang lain, tetapi orang-orang seperti Anda seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk melukai kita. Xiaoyan tidak berkompromi karena kalimat ini, tetapi masih membawa penghinaannya, kata-kata provokatif. Kalimat ini tiba-tiba membuat wajah pemilik desa besar muram, dan kemarahan ratusan orang di belakang pemilik desa besar juga dibangkitkan oleh Xiaoyan saat ini. Beberapa napas dari puncak kaisar tertinggi naik ke langit dan menekan ke arah Xiaoyan. Anak ini terlalu sombong. Jika Anda tidak menunjukkan sedikit warna padanya, mungkin dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanah adalah. Pemilik desa mereka tidak mengeluarkan perintah, dan bahkan jika mereka marah, mereka tidak berani menembak Xiaoyan dengan gegabah, tetapi itu hanya serangan yang mengesankan, jadi sulit untuk mengatakannya. Ketika pemilik desa menyalahkan mereka, mereka juga bisa menyangkalnya. Merasakan 4 kekuatan kuat jatuh padanya, penghinaan di sudut mulut Xiaoyan menjadi lebih kuat, tubuhnya bergetar, dan 4 kekuatan yang jatuh pada Xiaoyan tiba-tiba menghilang seolah tenggelam ke lautan lumpur. Mendengus, napas 4 kaisar yang berada di puncaknya tiba-tiba menghilang, dan mereka mendengus, tetapi keengganan di mata mereka menjadi semakin jelas. Jika bukan karena Master Dashai mereka tidak membuat pernyataan, saya khawatir mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru. Adegan ini secara alami diperhatikan oleh Master Dashai, dan ketakutan di matanya menjadi lebih kuat. Untuk dapat menunjukkan Xiong Shiling ini ke level ini sudah cukup untuk melihat bahwa dia memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan kemampuan untuk mengenal orang. Bagaimana dengan itu, Yang Mulia bersedia mengabaikan masalah ini. Melihat Xiaoyan, pemilik desa besar Xiong Shiling sekali lagi menekan amarahnya dan memberikan konsesi terbesar. Dia telah memutuskan bahwa selama kondisi yang diberikan oleh Xiaoyan tidak terlalu berlebihan, dia masih bisa menerimanya. Xiaoyan melirik beberapa orang di sekitarnya dengan sengaja atau tidak, pada saat ini, beberapa dari mereka secara bertahap menjadi santai. Bahkan mereka tidak mengerti mengapa pihak lain meletakkan posturnya seperti ini, Xiaoyan masih bersikeras. Namun, Xiaoyan tampaknya tidak melihat mata mereka, menatap Master Dashai dan berkata, kecuali laut mengalir kembali, waktu akan kembali. Ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, semua orang tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Ketika kata-kata Xiaoyan baru saja jatuh, sosok Master Dashai melintas, melewati Xiaoyan secara langsung, dan pisau tajam terjepit di antara 5 jari di tangan kiri dan kanannya, memancarkan cahaya dingin, dia menyerang Zhang Qian di belakang Xiaoyan. Lakukan, jangan tinggalkan apapun. Sebuah suara dengan kebencian dan kemarahan terdengar, Xiaoyan benar-benar menipu orang terlalu banyak. Karena solusi damai seperti itu tidak dapat diselesaikan, maka metode yang paling primitif harus diadopsi, meskipun harga yang harus dibayar kali ini akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Tuan Desa Besar di Xiong Shiling membuat langkah tiba-tiba, yang mengejutkan Zhang Qian, dia tidak pernah berpikir bahwa semua ini akan terjadi begitu tiba-tiba. 4 bilah tajam di tangan kanan meluncur di dahi Zhang Qian, dan energi mengerikan itu bahkan memotong sepotong dahi Zhang Qian. Namun, sebagai perbandingan, Zhang Qian memang yang terlemah dari beberapa, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak berpengalaman dalam menghadapi musuh,
keempat bilah akan menebas di belakang tubuhnya, dan bilah panjang di tangan Zhang Qian, pedang dijaga di depan dadanya. Dentang. Pada saat ini, nyala api bersinar, dan Zhang Qian juga terus-menerus mundur di bawah kekuatan yang menakutkan ini. Ketika Dashai mengambil inisiatif, keempat kaisar tertinggi juga mulai. Mereka awalnya ingin bergegas menuju Xiaoyan, tetapi mereka ditentang oleh Wen Lin dan Yang Yang. Seperti kata pepatah, satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang, tapi Xiaoyan tampaknya memainkan kartunya sepenuhnya di luar akal sehat. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Xiaoyan harus melawan orang-orang ini, Xiaoyan telah menginstruksikan mereka untuk melawan mereka. Selain itu, kekuatan Xiaoyan adalah yang terkuat dan inti dari mereka. Mereka menerima begitu saja bahwa Xiaoyan harus menggantikan Zhang Qian dan berurusan dengan pemilik desa besar. Secara alami, mereka tidak bisa membiarkan batu sandungan ini menghalangi jalan Xiaoyan. Musuh Wen Lin adalah dua kaisar puncak, termasuk penguasa desa kedua Xiong Shiling. Laju kemajuan terhambat, dan pemilik desa kedua harus berkonsentrasi untuk berurusan dengan Wen Lin. Baru saja, kemarahannya telah dibangkitkan secara ekstrim oleh Xiaoyan. Oleh karena itu, segera setelah dia bergerak, itu adalah langkah pembunuh, dan dia ingin membuat orang-orang miskin ini membayar harga yang mahal. Namun, Wen Lin bukanlah orang biasa, dan tidak gentar karena musuhnya kuat. Di tangan Wen Lin, tombak Ying perak bersinar dengan kemilau putih, dan tampaknya memainkan perannya juga bayangan tombak menghalangi kedua kaisar. Orang-orang yang menyerang Yang adalah dua kaisar puncak, termasuk 3 kepala desa. Tidak seperti Wen Lin, Yang tidak mengeluarkan senjatanya, dan bertarung dengan dua kaisar sendirian, tanpa tertinggal. Ketika Wen Lin dan Yang bergerak, si Kongming secara alami juga bergerak. Dia melewati puncak keempat kaisar ini dan berdiri sendirian di depan 100 orang di Xiong Shiling, seperti gunung yang megah. Tiba-tiba, dia menginjak tanah. Ledakan, suara seperti guntur terdengar. Dalam sekejap, retakan menyebar dari kaki si Kongming menuju kelompok orang yang tersisa di Xiong Shiling. Beberapa kaisar yang dekat dengan si Kongming jatuh ke celah tanpa dasar bahkan tanpa bereaksi. Satu orang mendominasi kelompok musuh dengan momentum yang luar biasa. Melihat beberapa orang yang bekerja sama dengan erat, mulut Xiaoyan sedikit tersenyum. Responnya bagus semua, meski musuh langsung bergerak menyerang, kerja sama mereka dianggap diam-diam. Namun, pihak Zhang Qian jelas sangat sulit, yang terlemah adalah yang terkuat, dan tekanannya berlipat ganda, bersenandung. Di bawah serangan 4 bilah tajam, pedang panjang Zhang Qian membuat sedikit getaran. Beberapa dari mereka tidak tahan dengan serangan kaisar puncak ini, dan alis Zhang Qian juga berkerut. 4 bilah meluncur melintasi bilahnya, dan ada suara keras lainnya. Ketika Zhang Qian berada di bawah tekanan, pertempuran 4 tangan di tangan kiri Master Dashai telah menyapu dada Zhang Qian, meskipun Zhang Qian bereaksi tepat waktu, kulitnya masih terpotong, dan bekas darah. Namun, Zhang Qian juga mengambil kesempatan ini untuk mundur dengan cepat. Namun, Zhang Qian akhirnya menghela nafas lega dan akhirnya menerima langkah ini. Ketika Xiaoyan tiba, dia bisa pergi untuk membantu orang lain. Namun, apa yang dibayangkan Zhang Qian tidak terjadi. Apa yang menunggu adalah serangan yang lebih parah dari Master Dashai. Setelah kegagalan serangan, Master Dashai juga sedikit kesal. Dia adalah yang terkuat di Xiong Shiling ini, tetapi dia sendiri membuat tembakan marah tetapi tidak menyelesaikan lawan terlemah. Itu adalah aib baginya dan harus dicuci dengan darah. Hampir dalam sekejap, Master Dashai dari Xiong Shiling telah datang ke Zhang Qian. Dia tidak bisa tidak mengatakan bahwa 2 tangan dan 8 pedang memancarkan cahaya dingin, dan mereka menebas ke arah Zhang Qian dari atas ke bawah. Dia pasti telah diblokir oleh musuh, jadi dia tidak bergerak. Selama dia mengambil langkah ini, dia pasti akan datang. Memikirkan hal ini, Zhang Qian menggertakkan giginya, dan semangat juang di tubuhnya mengalir ke pedang panjang tanpa syarat, dan menyapa 8 pedang. Pedang bertabrakan, dan kekuatan kejut yang besar membuat pedang panjang di tangan Zhang Qian hampir terbang, tetapi Zhang Qian masih menggertakkan giginya dan memilih untuk bertahan. Selama dia bertahan untuk sementara waktu, yang terkuat di sisinya pasti akan datang. Namun, melalui bahu pemilik desa besar, Zhang Qian samar-samar melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Tidak jauh darinya, Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan kosong, menyaksikan pemandangan itu tanpa niat melakukan apapun. Tampaknya medan perang ini tidak ada hubungannya dengan dia,
sekelompok orang di depannya bukanlah rekan satu timnya, hanya sekelompok orang asing. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Sebagai inti dari seluruh tim, yang terkuat, bagaimana dia bisa bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia? Ini adalah medan perang yang menentukan hidup dan mati, dan ini bukan pelatihan sederhana. Karena dia tidak mengerti tindakan Xiao Yan, Zhang Qian sedikit tersesat. Pada saat ini, 2 dari 8 bilah di depan Zhang Qian melepaskan langsung dari sela-sela jarinya dan menikam wajah Zhang Qian. Zhang Qian tidak bisa langsung bereaksi, dan hanya bisa melihat 2 bilah di depannya terus membesar di depan matanya. Xiao Yan menyaksikan adegan ini dari kejauhan. Xiao Yan menggertakkan giginya dan masih tidak menembak, tetapi Xiao Yan sendiri tidak tahu kapan kelima jarinya tergenggam erat. Wen Lin di kejauhan juga tampaknya telah memperhatikan adegan ini, dan kemarahan tanpa kata datang dari tubuh Wen Lin. Minggir, dengan lambaian ujung tombak, ada noda darah di dada Tuan Ersai. Hihi, aku benar-benar tidak berpikir bahwa orang yang hanya tahu bagaimana mengucapkan kata-kata besar sebenarnya sia-sia, dan dia tidak melakukan apa-apa bahkan ketika rekannya terbunuh. Dalam hal ini, dia menyebabkan kemarahan kami, kamu harus menanggungnya. Erzai Tuhan melirik Xiao Yan, dan ada sedikit kegembiraan di hatinya. Melihat apa yang dia maksud tidak akan campur tangan, sehingga bos bisa membunuh wanita itu, dan kemudian mereka akan berada di atas angin. Xiao Yan, kamu tercengang. Kamu membawa kami ke sini, dan kamu hanya melihatnya seperti ini. Tidakkah menurutmu itu terlalu berlebihan? Pikiran Wen Lin mengingat larut malam itu lagi, ketika Xiao Yan menyerahkan tombak rumbai perak di tangannya. Dia awalnya sangat percaya pada Xiao Yan, tetapi saat ini dia penuh dengan kekecewaan pada Xiao Yan. Yang juga sedikit penasaran, orang-orang ini seharusnya menjadi mitra Xiao Yan. Dan Xiao Yan, sebagai yang terkuat, harus bertanggung jawab untuk berurusan dengan yang terkuat, mengapa dia menjadi seperti ini. Di kejauhan, si Kongming sekali lagi mengusir gelombang musuh di depannya, melihat kembali ke Xiao Yan, dan jatuh ke dalam pertempuran lagi sebelum dia sempat berpikir. Aku sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kalian bertiga bertanggung jawab atas serangan utama, dan aku, Zhang Qian, dan Yang Chen bertanggung jawab atas pertahanan diri. Kamu tidak keberatan. Xiao Yan masih tidak berniat untuk melakukan apapun setelah mendengar kata-kata Wen Lin. Bajingan, bagaimana kami tahu bahwa orang terkuat di penguasa Dashai tidak mencarimu, tetapi langsung mencari Zhang Qian? Juga, bagaimana kami tahu Anda tidak akan ikut campur? Jika tidak, kami pasti akan menjauh untuk menghentikannya. Kami diam-diam setuju bahwa orang ini milik Anda. Tapi rindu adalah rindu. Dengan kesempatan yang begitu baik, bagaimana mungkin pemilik Erzai membiarkan Wen Lin menarik diri untuk menyelamatkan Zhang Qian, dan terjerat dengan kaisar tertinggi lainnya? Ketika 2 bilah hendak menusuk Zhang Qian, sebuah pedang muncul di depan Zhang Qian, dan ujung pedang itu terangkat. Tiba-tiba, kedua bilah itu terbang kembali ke arah Master Dashai dan menikam wajahnya. Pintu. Master Dashai melirik dengan dingin pada wanita yang berdiri di depan Zhang Qian, keenam bilah itu langsung ditarik, dan kemudian dengan lambaian tangannya, kedua bilah itu mendarat di antara jari-jarinya lagi. Wanita yang berdiri di samping Zhang Qian secara alami adalah Yang Chen, yang tidak pernah bergerak, dia berpakaian ungu dan berdiri dengan pedang. Tidak apa-apa, Yang Chen memandang Zhang Qian dan berkata, "Baiklah, terima kasih." Zhang Qian melirik Yang Chen dengan senyum di wajahnya, tetapi ketika mata Zhang Qian jatuh pada Xiao Yan, dia memelototinya dengan ganas. Tidak heran ketika dia memanggilnya untuk mengambil alih posisi kapten, dia mendorong 3 dan 4, dan dia adalah iblis. Xiao Yan secara selektif mengabaikan tatapan Zhang Qian. Selama dia tidak terburu-buru dan memotong dirinya sendiri dengan pedang saat ini, terserah padanya apa yang dia pikirkan. Di kejauhan, Wen Lin akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat pemandangan berbahaya dan berbahaya ini. Melirik wanita berbaju ungu, dia merasa sedikit lebih bersyukur. Pedang ini secara langsung mempersempit jarak antara Yang dan Yang Chen dan mereka berlima. Xiao Yan secara alami memperhatikan adegan ini, dan senyum melintas di wajahnya. Namun, dia masih mendapatkan kembali wajah tanpa ekspresi itu, seolah-olah dia sedang menonton pertempuran di sela-sela. Meskipun Yang Chen telah bergabung, Zhang Qian akan sedikit lebih santai. Namun,
Xiao Yan samar-samar merasa bahwa pemilik desa besar Gunung Singa harus memiliki cara yang kuat untuk menduduki pegunungan ini untuk waktu yang lama. Bersama-sama, kedua orang ini mungkin dapat menghentikan orang ini untuk sementara waktu, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan pemilik desa besar atau bahkan membunuhnya. Matahari menyinari 8 bilah dari Master Dashai, memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Zhang Qian dan Yang Chen saling memandang dan berkata serempak, "Ayo pergi bersama." Berdiri tidak jauh, Master Dashai dari Xiong Shiling mengerutkan kening. Memiliki satu wanita lagi bukanlah hal yang merepotkan bagi pria yang pandai berkelahi. Dia lebih ingin tahu tentang Xiao Yan, yang berdiri di sana seperti tiang. Dia selalu berpikir bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang Zhang Qian. Begitu dia melewatkannya, pria berjubah hitam itu telah menghancurkannya, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sangat penasaran. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah mengalami adegan aneh seperti itu. Dari gerakan barusan, dia harus tahu bahwa itu hanya karena wanita itu bukan lawannya. Selama kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuh mereka. Aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Xiao Yan tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu saat dia merasakan tatapan samar dari Master Xiong Shiling Dashai. Kalimat ini sepertinya memberi Master Dashai pil jaminan, tapi itu seperti pedang es yang menusuk jantung Zhang Qian, dan tentu saja Wen Lin dan Si Kongming di kejauhan. Zhang Qian dengan kuat menekan amarah di hatinya, perlahan menenangkan amarah di hatinya, dan melirik Xiao Yan tanpa jejak emosi. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya ke kaisar puncak di depannya, dan pedang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda berharap. Kita semua berada di puncak kaisar tertinggi. Meskipun orang di depanku ini sangat kuat dan metodenya sangat kejam, aku pasti tidak akan kalah, dan aku tidak akan mati di tangan orang itu. Di sisi lain, Yang Chen sedikit bingung. Saat itu, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk kehilangan nyawanya sendiri untuk mencuri air murni untuk mendetoksifikasi Lingzhu. Logisnya, Xiao Yan tidak bisa menjadi orang yang kejam. Mengapa? Kali ini, Xiao Yan tampaknya telah benar-benar mengubah seseorang. Ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa musuh yang akan kamu hadapi bukan satu-satunya yang ada di depanmu. Xiao Yan memandang kedua wanita yang berdiri berdampingan dengan Bing dan berkata, "Aku tidak butuh perhatianmu." Tidak apa-apa bagi Xiao Yan untuk tidak berbicara, tetapi begitu dia berbicara, Zhang Qian menjadi mudah tersinggung, dan kata-kata ini hampir keluar. Tetapi ketika Zhang Qian selesai mengatakan ini, embusan angin dingin bertiup melewatinya, dan segumpal pecahan di dahi Zhang Qian bergerak melawan angin. Pada saat inilah pemilik Dashai, yang benar-benar lega, berubah menjadi bayangan hitam dan menyerang Zhang Qian. Meskipun dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu pria berjubah hitam itu, dia tahu apa yang disebut pertempuran. Manusia adalah hewan yang berubah-ubah, jika pria berjubah hitam menyesalinya nanti, saya khawatir tidak ada ruang untuk menangis. Karena itu, kita harus memanfaatkan pria berjubah hitam untuk menyingkirkan kedua wanita ini sebelum dia mulai, dan itu akan jauh lebih mudah. Melihat bayangan gelap ini, Zhang Qian tidak bisa menahan napas lagi. Jika Anda hanya membela secara membabi buta, maka Anda akan selalu mengikuti ritme orang lain, yang jelas tidak bijaksana. Dengan lambaian pedang panjang di tangan Zhang Qian, dia langsung menyapa Master Dashai. Ketika Zhang Qian mengambil tindakan, Yang Chen juga memilih untuk mengambil tindakan. Sekarang dia telah memutuskan untuk bertarung bersama, secara alami tidak mungkin bagi Zhang Qian untuk melawan sendirian. Namun, Yang Chen lebih peduli dengan kalimat itu, musuhmu bukanlah Master Dashai saja. Apakah itu? Di kejauhan, meskipun kekuatan tempur Si Kongming sangat kuat, tidak mungkin untuk memblokir ratusan kaisar dan kaisar sendirian, sudah ada puluhan kaisar dan kaisar yang telah melewati Si Kongming dan datang langsung ke belakang di medan perang. Salah satu kaisar melirik Xiao Yan, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berpikir bahwa beberapa pemilik desa dan tetua telah ditahan, dan tidak ada yang akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yan. Dengan gelombang pedang cerah, itu bergegas menuju Xiao Yan. Pria inilah yang sangat arogan barusan. Selama dia bisa membunuh orang ini, maka gong itu pasti miliknya. Dan saat ini, dia hanya membelakangi kami, dan jika dia tidak bergerak saat ini, dia masih harus menunggu. Ketika pisau pemotongnya sendiri menebas ke arah Xiao Yan bahkan tidak membalikkan tubuhnya, dia langsung merentangkan satu tangan di belakangnya,
kelima jarinya menjadi cakar, dan bila pisau tajam itu baru saja mendarat di tangan Xiao Yan, tapi tidak bisa masuk. Api hitam aneh muncul dari telapak tangan Xiao Yan. Tiba-tiba, pedang itu perlahan berubah menjadi besi cair dan jatuh ke tanah di bawah tatapan Kaisar. Pergi, sebuah kata tanpa jejak emosi keluar dari mulut Xiao Yan. Kaisar Puncak segera mundur seolah-olah dia telah diberikan amnesti, dan menatap Xiao Yan dengan tatapan ngeri di matanya. Apakah ini yang kuat? Tidak heran pemilik desa besar yang berani memprovokasi mereka bahkan tidak memberinya muka. Mungkin dia benar-benar memiliki kualifikasi. Jangan khawatir tentang dia, kamu pergi untuk menjerat seorang wanita, dan biarkan kakak laki-laki pergi dan bunuh seorang wanita dengan sepenuh hati. Pada saat ini, pemilik Erzai yang telah terjerat dengan Wen Lin memberi perintah, dengan sedikit kegembiraan dalam nadanya. Bagaimanapun, karena ada terlalu banyak orang, saya tidak dapat membunuh Anda, cukup untuk memblokir Anda untuk sementara waktu. Dan periode waktu ini sudah cukup bagi Tuan Dashai mereka untuk membunuh satu orang. Jangan pernah berpikir tentang itu. Wen Lin memandang guru Erzai dan membanting telapak tangannya langsung ke dadanya, dengan sedikit kegilaan di matanya. Sebuah telapak tangan jatuh di tubuh Wen Lin tanpa perlawanan, dan sosok Wen Lin terbang keluar. Pada saat ini, dengan gelombang tombak panjang di tangan Wen Lin, puluhan bayangan tombak melintas dan mendarat di Kaisar itu. Di tubuh Kaisar tertinggi, hampir setengah dari lusin tokoh dihancurkan oleh langkah ini, dan hanya 5 Kaisar tertinggi yang nyaris lolos dari langkah Wen Lin di tahap selanjutnya. Namun, tubuh Wen Lin di luar kendali, menghantam tanah dengan keras, memuntahkan darah. Meskipun kekuatan fisik Wen Lin cukup kuat, benar-benar tidak nyaman menerima tamparan seperti itu di bawah tingkat kemarahan yang sama. Wen Lin memuntahkan seteguk darah, perlahan berdiri dari tanah, dan berkata kepada guru Erzai, selanjutnya, Anda harus menyesal bahwa telapak tangan ini tidak membunuh saya. Si idiot ini, meskipun Xiao Yan tidak menonton adegan ini, Xiao Yan masih memahami situasi seluruh medan perang dan berharap dia bisa melawan pertempuran berikutnya. Xiao Yan melirik ke kejauhan dari waktu ke waktu, di mana Ma Tao dan Jin Hua menghilang. Sekarang, sebagian besar kekuatan tempur Xiong Shiling ini telah dipanggil. Dilihat dari kecepatan kedatangan mereka, tidak jauh dari sini. Saya harap mereka berdua dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Jangan mengecewakan diri sendiri. Xiao Yan sekali lagi melirik kepala desa besar Xiong Shiling yang bertarung dengan kedua wanita itu, dan menggelengkan kepalanya, menunjukkan sedikit kekecewaan. Meskipun pemilik desa besar ini sangat kuat dalam pertempuran dan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengenal orang, tetapi ini tidak cukup. Masih ada beberapa lalat di salep, jika ini dapat ditambahkan, maka itu akan menjadi sempurna. Namun, Xiao Yan sangat puas dengan pertempuran ini sejauh ini dan tidak berani bertanya secara berlebihan. Tapi segera, Xiao Yan hampir tidak bisa menahan tawanya, tuan desa besar ini sangat kuat, dia benar-benar mendapatkan apa yang dia inginkan. 4 bilah di tangan kiri Master Dashai menekan Zhang Qian dengan kuat. Ketika Yang Chen menikamnya dengan pedang, keempat bilah di tangan kanannya menebas pedang-pedang, mengirimkan suara tebasan yang keras. Dua wanita terhormat, bawahan saya barusan kasar, dan mereka telah membayar harganya. Di sini, saya meminta maaf kepada Anda lagi atas nama mereka, dan saya harap kedua wanita itu dapat memaafkan saya. Pemilik Dashai tiba-tiba melepaskan, dan tekanan pada Zhang Qian dan Yang Chen tiba-tiba berkurang. Namun, yang lebih mereka pedulikan adalah apa yang dikatakan Master Dashai. Baru saja, dia sepertinya ingin membunuh seseorang, tetapi sekarang dia telah meminta maaf secara langsung. Nona, saya baru saja melihatnya. Saya hanya ingin berdamai. Namun, itu semua karena penghalang orang jahat itu sehingga rekonsiliasi kami rusak. Jika rusak, itu pecah, tetapi dia adalah orang besar. Jika Anda tidak melakukannya, bahkan tidak mengambil tanggung jawabmu sendiri, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi intimu? Lebih penting lagi, untuk pasangannya, orang itu tidak bisa menyelamatkan nyawanya, itu tidak masuk akal. Pemilik Dashai memandang Xiao Yan, penuh dengan penghinaan, penuh jijik di wajahnya. Jika kalian berdua bersedia mengabaikan dendam sebelumnya, kita bisa berhenti berkelahi dan berdamai. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya bisa membuat bawahan saya segera berhenti. Ketiga mitra Anda tidak harus bertarung dengan darah. Mungkin,
Saya juga bisa menggantikan balas dendam pada orang yang tidak memiliki rasa tanggung jawab ini. Bagaimana menurut kalian berdua? Master Dashai membuang kondisi yang sangat kuat satu persatu. Pertama, tunjukkan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak, dan kemudian bicara tentang perdamaian. Terutama tindakan abnormal Xiaoyan membuat mereka tidak puas. Selain keselamatan pasangan mereka, dibandingkan dengan ini, banyak orang pintar mungkin tahu bahwa mereka harus melakukannya sekarang. Tidak jauh, ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini di telinganya, dia diam-diam memujinya. Dia tampaknya menjadi cacing gelang di perut Xiaoyan, dan Xiaoyan mengirim apapun yang dia butuhkan. Awalnya Xiaoyan tidak berharap dia melakukan ini, tapi dia membawanya ke pintu sendiri, menghemat waktu Xiaoyan. Zhang Qian berdiri tidak jauh, memegang pedang, bernapas dengan cepat. Dada sedikit naik turun, menambahkan sedikit warna gerah. Dia juga tidak menyangka bahwa alasan pemilik Dashai berhenti, adalah untuk mengatakan hal seperti itu. Mata Zhang Qian jatuh ke kejauhan pada saat ini, si Kongming dikelilingi oleh hampir 100 kaisar dan kaisar saja, dan dia sudah terluka. Untuk mencegah kaisar-kaisar itu menjadi racun baginya lagi, Wen Lin lebih suka mengambil risiko cedera serius dan membunuh kaisar-kaisar itu. Sekarang, meskipun Wen Lin setara dengan Master Erzai, dia mungkin tidak dapat mendukungnya untuk waktu yang lama. Situasi yang secara alami lebih baik, tetapi kaisar yang semula berencana untuk mengepung Zhang Qian dan Yang Chen malah mengepung Yang. Lagi pula, mereka juga khawatir bahwa dua di depan mereka akan bergegas lagi dan menggunakan beberapa gerakan pembunuh. Oleh karena itu, tekanan Yang pasti akan meningkat secara tiba-tiba. Mata Zhang Qian jatuh pada Xiaoyan. Xiaoyan masih berdiri di sana seolah-olah dia belum mendengar kata-kata pemilik desa besar, tanpa jejak emosi di wajahnya. Namun, mata Xiaoyan jernih, tanpa jejak kotoran. Masalah ini disebabkan oleh kakak perempuan saya, jadi semuanya harus diputuskan oleh kakak perempuan saya. Selama kakak perempuan saya mau berdamai, maka saya tidak punya pendapat. Zhang Qian memelototi Xiaoyan lagi, tidak sama sekali. Menekan suaranya sendiri. Lengan Yang Chen, berdiri di samping Zhang Qian, juga sedikit gemetar. Dia baru saja memasuki puncak kaisar tertinggi untuk waktu yang singkat, dan masih ada celah besar dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik kuno di depannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zhang Qian akan menyerahkan semua kekuatan pengambilan keputusan pada masalah ini untuk dirinya sendiri. Yang Chen juga menatap Xiaoyan, dan sedikit bingung. Xiaoyan di depannya bisa mengenali dirinya sendiri pada pandangan pertama pertemuan, yang berarti dia pasti Xiaoyan yang asli. Namun, apa yang dia lakukan sekarang membuat Yang Chen merasa asing, seolah-olah orang di depannya bukanlah Xiaoyan. Mungkin, dia juga harus memiliki kesulitannya sendiri. Selain itu, orang-orang yang bertempur di sini semuanya dari pihak Zhang Qian, kecuali saudara laki-laki dan perempuannya sendiri. Bagaimana dia bisa berani mengambil tindakan? Dia hanya melemparkan pertanyaan ini kepada Zhang Qian lagi dan berkata, meskipun masalah ini disebabkan oleh saya, tetapi saudara perempuan dan Anda telah berkontribusi lebih banyak, itu harus diputuskan oleh saudara perempuan Anda. Tuan Dashai memandang kedua wanita itu, mendorong mereka maju mundur, dan diam-diam berteriak, wanita itu merepotkan, dan mereka sama sekali tidak tegas. Namun, meskipun dia mengatakannya di dalam hatinya, dia pasti tidak akan berani mengatakannya. Jika tidak, kedua wanita itu pasti akan memotong diri mereka sendiri dengan pedang dengan putus asa. Sepertinya dia masih perlu menambahkan api lagi. Kalian berdua harus memutuskan dengan cepat. Aku sudah berhenti, yang mewakili ketulusan kami, tapi aku tidak tahu berapa lama partnermu bisa bertahan. Begitu salah satu dari mereka kalah atau mati, maka negosiasi kita juga akan menjadi tidak perlu untuk melanjutkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada pembicara besar itu, tapi, aku berjanji, kalian berlima akan mati dengan mengenaskan. Kalimat ini sekali lagi jatuh ke telinga kedua wanita itu seperti bom yang berat. Kalimat ini tiba-tiba membuat Yang Chen sedikit khawatir, dia menatap Xiaoyan, bagaimana dia berharap Xiaoyan saat ini dapat menghentikannya, dan dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, bahkan jika itu bohong. Bukankah Anda mengatakan Anda ingin saudara saya dan saya menjadi mitra Anda? Namun, mengapa Anda tidak melakukan apa-apa dan tidak mengatakan apa-apa ketika pasangan Anda dalam bahaya? Apakah ini pasangan yang Anda bicarakan? Namun, Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun,
hanya diam tanpa kata. Tangan Zhang Qian menempel erat pada gaunnya, matanya berkedip-kedip dari si Kongming, Wen Lin, dan Yang Yang, dan sepertinya ada ribuan suara berbeda di benaknya. Dalam benaknya lagi, apa yang Zulin katakan kepada mereka sebelum kematiannya membuat Xiao Yan menjadi kapten mereka. Dia ingat bahwa ketika mereka berada di keluarga Shen, ketika mereka sendirian dan tidak berdaya, Xiao Yan muncul dari langit. Malam itu, dia secara pribadi meminta Xiao Yan untuk menjadi kapten mereka, tetapi Xiao Yan tidak setuju atau menolak. Di bawah ribuan pikiran, kuku Zhang Qian dimasukkan ke dalam tubuhnya, seolah-olah dia merasa tubuhnya akan meledak. Si Kong, Wen Lin, saudari, aku minta maaf. Aku telah memutuskan untuk bertarung sampai akhir, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku sendiri. Jika kalian ingin mundur, aku sama sekali tidak punya keluhan. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Zhang Qian bergegas menuju Master Dashai lagi. Ketika Zhang Qian mengucapkan kata-kata ini, dia tampaknya telah membuat tekad yang besar, dan itu juga mencapai telinga setiap pasangan dengan suara keras. Melihat gambar indah yang bisa menghentikan pertarungan antara kedua belah pihak hanya dengan mengucapkan kata yang baik, Xiao Yan tidak tahu kapan, matanya menjadi berkabut dan sulit dikendalikan. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia sedikit terlalu kejam, untuk menguji mereka dengan cara yang begitu kejam. Meskipun Xiao Yan tidak pernah bertarung melawan Master Dashai, Xiao Yan mengawasi di sini sepanjang waktu. Dia tahu betapa menyakitkannya jika tubuhnya dipotong oleh 8 bilah tajam itu, tetapi, apakah itu untuk dirinya sendiri atau untuk mereka, kali ini dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Kalau tidak, jalan di depan akan lebih sulit. Bahkan jika Zhang Qian tidak perlu meninggikan suaranya, si Kongming di kejauhan masih bisa mendengarnya. Menghadapi permintaan maaf Zhang Qian, si Kongming tidak mengatakan sepatah kata pun, dan siluet menyerangnya, tetapi mereka dibuang olehnya dan menabrak kaisar yang bergegas ke depan. Dengan kekuatannya, tidak mencapai kaisar tertinggi pada dasarnya tidak akan membahayakannya. Jika dia tidak mau membunuh orang dengan mudah, saya khawatir, saat ini, sudah ada mayat tergeletak di mana-mana di bawah kakinya. Namun, di hadapan seseorang yang tidak takut mati, si Kongming tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan dia tidak bisa mengendalikan serangannya dengan baik, tetapi lebih dari selusin kaisar meninggal secara tragis di tangannya. Namun, kematian rekan-rekan mereka juga semakin membangkitkan semangat juang mereka, dan medan perang di sisi ini menjadi lebih tragis. Meskipun si Kongming tidak berbicara, tidak diragukan lagi bahwa dia mendukung pilihan Zhang Qian dengan tindakannya. Jie, dia benar-benar wanita bodoh. Dia bisa mengubah pertarungannya menjadi batu giok dan sutra hanya dengan satu kalimat, tapi dia sendiri yang memukul batu dengan sebutir telur. Aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sekarang aku akan melakukannya, suka memikirkan apakah aku harus menyelamatkan hidupmu dan mengumpulkan tubuh untuknya. Itu saja, pemilik desa kedua memandang Wen Lin, dan senyum di wajahnya menjadi lebih kuat. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin kakak tertuanya meminta kedamaian. Ketika anak ini bertarung melawannya, dia benar-benar membunuh begitu banyak orang, jika dia tidak membunuhnya, di mana dia harus meletakkan wajahnya. Oleh karena itu, kata-kata Zhang Qian memenuhi dirinya. Bodoh, orang bodoh yang sebenarnya adalah kamu. Jika kami menyerah, kamu mungkin masih memiliki secercah harapan untuk hidup. Namun, jika kami tidak menyerah, maka hanya ada satu hasil yang menunggumu, dan itu adalah kematian. Wen Linping alih-alih menjadi kesal karena kalimat ini, itu menjadi jauh lebih tenang. Jika Anda ingin membantu Zhang Qian, maka Anda hanya bisa membantai dua anjing gila di depan Anda. Wen Lin melemparkan tombak di tangannya ke dalam kendali Skylin dan segera berevolusi menjadi ratusan tombak, masing-masing bergegas menuju Erzai Master dan Emperor Supreme Peak lainnya. Jika Anda hanya memiliki kekuatan untuk menjadi mewah, maka tunggu saja dan kumpulkan mayat untuk wanita itu. Tuan Erzai memandang Wen Lin dengan sedikit jijik di sudut mulutnya. Tangannya disegel, dan seekor harimau putih besar tiba-tiba muncul di depannya, disertai dengan suara siulan yang memekakkan telinga ke arah yang satu itu. Dao Qiang Ying bergegas. Di sisi lain, Yang tidak menahan diri lagi. Yang Feng tidak selembut si Kongming, dan 2 dari 5 kaisar tertinggi yang ikut mengepungnya kemudian mati langsung di tangannya. 3 lainnya perlahan-lahan tidak dapat mengikuti ritmenya, jika bukan karena bantuan dari 2 kaisar puncak,
Yang akan membunuh mereka secara langsung. Melihat adegan ini, ekspresi Xiao Yan juga berubah. Dia bisa mengendalikan situasi di sini, tetapi variabelnya harus di dua lainnya. Jika hal-hal lebih buruk dari yang diharapkan, itu lebih banyak masalah. Meskipun Zhang Qian sedang berjuang dengan bantuan Yang Chen, Xiao Yan memperkirakan bahwa waktunya tidak akan lama. Begitu Zhang Qian dikalahkan dan kehilangan kekuatan bertarungnya, tidak diragukan lagi bahwa Yang Chen tidak akan bisa bertahan lama. Apakah si Kongming, Wen Lin, dan Yang yang menyingkirkan lawan mereka, atau apakah mereka berdua bisa kembali dengan mulus? Xiao Yan sedikit tidak jelas. Melirik Zhang Qian yang berjuang untuk mendukungnya lagi, Xiao Yan menggertakkan giginya, dan pada saat itu benar-benar tidak mungkin, dan dia akan menjadi satu-satunya yang melanggar janjinya dan menembak. Meskipun jika Anda menembak diri sendiri, efek yang diharapkan akan sangat berkurang, tetapi bagaimanapun juga, rekan tim yang Anda kenal tidak boleh mati di tangan mereka. Bukit Singa. Saya khawatir tidak ada yang mengira bahwa di Gunung Terjal ini, sebenarnya akan ada bangunan yang begitu megah dengan momentum yang luar biasa. Namun, ada puluhan orang di halaman depan gedung ini, di depan puluhan orang ini, ada dua orang, yang kebetulan adalah Ma Tao dan Jin Hua. Dibandingkan dengan si Kongming dan yang lainnya, mereka berdua jauh lebih santai. Beberapa pemilik desa Xiongxiling mengambil hampir semua kekuatan mereka, dan hanya beberapa kaisar yang tersisa untuk menjaga halaman. Ini bukan ancaman besar bagi dua orang yang telah mencapai puncak kekuatan tertinggi kaisar, tetapi itu hanya sesaat. Waktu memusnahkan mereka semua. Semuanya, meskipun Lion Ridge telah binasa, untuk berada di sisi yang aman, kalian harus segera pergi. Kata Ma Tao kepada puluhan orang di depannya. Secara alami, orang-orang ini dipaksa oleh orang-orang Xiongxiling untuk bekerja di sini untuk mereka. Dibandingkan dengan Riders Serigala Ganas, mungkin karena nama sengit di sini terlalu mendominasi, jika tidak ada yang berani datang, akan ada lebih sedikit orang yang diperbudak di sini. Terima kasih keduanya. Terima kasih keduanya. Setelah orang-orang itu mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua, mereka segera berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini, dan mereka tidak ingin menunggu di sini sebentar. Ayo pergi, ayo kembali, kata Ma Tao pada Jin Hua. Jin Hua mengangguk, tetapi pada saat ini, seorang lelaki tua yang ceroboh muncul di depan keduanya. Dua pahlawan tinggal, ada hal baik yang ingin saya bagikan dengan Anda. Saya ingin tahu apakah kedua pahlawan itu mau membantu. Jin Hua dan Ma Tao tercengang pada saat yang sama, menantikan apa yang akan dikatakan orang ini. Saya tahu lokasi harta karun di Xiongxiling. Kedua pria kuat itu menyelamatkan saya. Saya secara alami akan membaginya dengan Anda. Pada saat itu, akan menjadi hal yang indah bagi kita bertiga untuk membaginya secara merata. Orang tua itu dikatakan. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan sebelumnya bahwa semua yang menderita itu bisa mendapatkan bantuan? Jin Hua berkata dengan marah. Mereka memeriksanya, tetapi mereka tidak menemukan harta karun Xiongxiling. Jika saya mengatakannya lebih awal, bukankah bagian saya dari properti itu akan berkurang? Jika bukan demi kalian berdua yang menyelamatkan hidup saya tidak akan repot-repot memberi tahu Anda. Orang tua itu berkata tidak puas. Jin Hua ragu-ragu sejenak, lalu berkata kepada Ma Tao, jika kita pergi dan melihat-lihat, kita mungkin mendapatkan sesuatu. Ma Tao juga ragu-ragu dan berkata, tidak, sebagian besar pasukan Xiongxiling terkonsentrasi di sana, saya khawatir. Jangan khawatir, ada pria itu Xiao Yan, apa yang kamu takutkan, ayo pergi dan lihat, mungkin kita bisa membantu lebih banyak orang. Kata Jin Hua, menarik Ma Tao untuk mengikuti lelaki tua itu. Jangan khawatir, kalian berdua. Meskipun lokasi harta itu sangat rahasia, itu tidak memakan waktu lama. Jika kamu tidak ingin pergi, maka jangan salahkan aku karena mengambilnya sendiri. Bagaimanapun, seharusnya tidak ada orang di dunia ini yang tidak bisa bergaul dengan uang. Melihat Jin Hua dan Ma Tao masih ragu-ragu, lelaki tua itu hanya menambah jarak sendirian. Melihat ini, Jin Hua segera berkata kepada Ma Tao, ayo pergi. Jika Xiao Yan tahu bahwa kita telah memberikan semua harta kita kepada orang seperti itu, dia pasti akan sangat marah. Ada Xiao Yan di sana, jadi jangan marah, takut, orang itu. Tapi seseorang yang bisa melawan Douxian.
Orang idiot di Xiong Shiling itu pasti bukan lawannya. Ma Tao hampir diseret oleh Jin Hua dan mengikuti lelaki tua itu ke harta karun di Xiong Shiling. Tapi Ma Tao masih sedikit ragu, dan sepertinya mendengar suara pertempuran sengit di kejauhan. Xiao Yan berkata untuk membiarkan mereka berdua melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ma Tao tahu itu, yaitu untuk memeriksa berapa banyak kekuatan yang ada di base camp Xiong Shiling. Dalam waktu sesingkat itu, satu-satunya kekuatan yang bisa diketahui Xiao Yan adalah kekuatan yang sudah dibawa pergi. Adapun apakah ada makhluk abadi di base camp Xiong Shiling? Apakah ada lebih banyak kaisar? Jika demikian, berapa banyak dan seberapa kuat? Xiao Yan sama sekali tidak mengetahui hal-hal ini, jadi kedua hal ini perlu diperiksa secara diam-diam oleh mereka berdua. Hanya ketika mereka mengirimkan berita kembali ke masa lalu, Xiao Yan dapat membuat pilihan yang paling masuk akal dan menghindari tim dari kerusakan parah. Namun, mereka berdua beruntung. Karena di base camp ini, tidak ada pertempuran abadi atau kaisar, jadi Ma Tao akan menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah ini dan membantu mereka menyingkirkan hari tragis ini lebih awal. Jika dia tidak kembali ke rumah dan tidak menyampaikan berita pada waktunya, apa yang akan Xiao Yan pikirkan? Apa yang akan dilakukan Xiao Yan? Xiao Yan pasti mengira bahwa mungkin ada Dou Xian di sini, dan bahwa dia dan Jin Hua ditangkap hidup-hidup atau dibunuh. Kemudian Xiao Yan kemungkinan akan melepaskan diri dari pertempuran di sana dan bergegas ke sini. Atau bahkan jika Xiao Yan tahu tentang situasi di sini dari orang-orang di Xiong Shiling, tetapi dia belum kembali untuk waktu yang lama, Xiao Yan pasti berpikir bahwa mereka berbohong padanya dan bergegas ke sini, maka situasi pertempuran di sisi itu akan menjadi berbahaya. Karena itu, tidak peduli apa, jika Anda kembali nanti, itu mungkin lebih berbahaya bagi mereka. Tidak peduli berapa banyak harta yang ada di depannya, dan tidak peduli kepada siapa harta di depannya akan jatuh, itu tidak masalah. Karena hanya keselamatan pasangan Anda yang paling penting. Kembalilah, segera. Ma Tao dengan paksa menarik tangannya dari tangan Jin Hua, dengan dingin menjatuhkan kalimat itu, dan segera berubah menjadi sosok dan terbang menuju medan perang. Jin Hua memandang Ma Tao yang pergi, tertegun sejenak, sedikit kewalahan. Bagus untuk pergi, awalnya saya hanya bisa mendapatkan sepertiga, tapi sekarang saya bisa mendapatkan setengah. Tetapi melihat mata dingin Jin Hua, lelaki tua itu buru-buru berkata, pahlawan, jika Anda ingin mencetak gol sedikit lagi, itu bukan tidak mungkin. Ketika Jin Hua mendengar kalimat ini, dia hampir mati karena marah. Apakah Anda seseorang yang menginginkan uang seperti itu? Memikirkan tekad Ma Tao sebelum dia pergi, Jin Hua tidak lagi ragu-ragu, dan menghilang dalam sekejap. Sial, kupikir aku bertemu dua pahlawan, tapi sekarang sepertinya aku baru saja bertemu dua orang idiot. Aku tidak ingin harta itu tepat di depanku, tapi itu masih lebih murah bagiku. Dengan harta ini, apalagi hidup ini, bahkan di kehidupan selanjutnya, saya khawatir tidak perlu khawatir. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berjalan menuju tanah harta karun Xiong Shiling tanpa ragu-ragu. Melihat Zhang Qian yang menembaknya, pemilik dashai dari Xiong Shiling tidak bisa tidak melirik tubuh Zhang Qian. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak ingin wanita ini menjadi Nyonya Yashai, bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah jika dia punya kesempatan. Namun, paksaan Xiao Yan yang luar biasa masih membuatnya khawatir tanpa henti. Apalagi sekarang adalah periode paling kritis, dan dia tidak bisa berbelas kasih. Setelah memblokir pedang panjang Zhang Qian lagi dan memaksa Yang Chen mundur dengan satu gerakan, pemilik dashai memberi Zhang Qian ultimatum. Nona, apakah Anda benar-benar memutuskan? Apakah layak untuk mengambil nyawa Anda sendiri untuk orang seperti itu? Jika wanita itu pensiun saat ini, saya bisa memaafkan masa lalu, dan perjanjian sebelumnya masih diperhitungkan. Pada saat ini, pemilik dashai dari Xiong Shiling sekali lagi mencerminkan kemurahan hatinya. Sangat disayangkan untuk membunuh wanita cantik seperti itu secara langsung, membiarkannya hidup tidak hanya dapat menghindari kematian saudara laki-lakinya, tetapi juga mengangkat matanya, mengapa tidak melakukannya. Namun, di hadapan ranting zaitun terakhir yang dilemparkan oleh pemilik dashai, mata Zhang Qian hanya memiliki niat bertarung yang sama seperti sebelumnya. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Hari ini, jika aku mati dalam pertempuran, aku akan mengembalikan hidupku kepadanya. Melihat pemilik desa besar Xiong Shiling,
Zhang Qian tidak tergerak oleh ranting zaitun yang dia buang. Itu keras kepala, jika itu masalahnya, maka mati saja. Kesabaran pemilik Xiong Shiling Dashai benar-benar habis oleh wanita ini, dan kebaikan di wajahnya semua terkumpul. Melihat Zhang Qian yang menyerangnya lagi, pemilik Dashai memiliki senyum kejam di mulutnya. Namun, senyum ini berasal dari senyum iblis dari neraka. Pedang panjang Zhang Qian menebas keempat bilah tajam di tangan kanan Master Dashai, tapi kali ini, bilah keras asli langsung dipotong oleh pedang Zhang Qian. Namun, Zhang Qian tiba-tiba merasa bahwa ini bukan hal yang baik, seolah-olah pemilik desa besar ini sengaja melakukannya. Hati-hati, tidak jauh, Yang Chen melihat pemandangan ini dan mengucapkan kalimat ini hampir tanpa sadar. Mereka berdua telah menyerang bersama begitu lama dan mereka belum memecahkan pemilik desa besar, bagaimana mungkin Zhang Qian memotong pedang pemilik desa besar dengan begitu mudah? Jika ada yang salah, pasti ada iblis. Sosok Yang Chen bergegas tanpa ragu-ragu. Namun, 4 bilah tangan kiri Master Dashai keluar dari tangannya, dan 4 pedang tajam segera memblokir kemajuan Yang Chen. Ketika keempat bilah yang dipotong oleh Zhang Qian terus berjatuhan, Master Dashai tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah mata Zhang Qian, dan angin kencang tiba-tiba membuat Zhang Qian menutup matanya tanpa sadar. Pada saat inilah keempat bilah yang jatuh, tiba-tiba menyebar di bawah kendali Master Dashai, dan terbang menuju dahi, jantung, leher, dan tangan kanan Zhang Qian yang memegang pedang. Setiap bilah adalah titik kunci yang langsung menusuk Zhang Qian. Pemilik Dashai ini bertekad untuk menyingkirkan Zhang Qian. Kecepatan keempat bilahnya sangat cepat, Zhang Qian buru-buru menghindari 3 bilah, tetapi bilah yang menembus jantung langsung menusuk dadanya saat Zhang Qian menghindar. Segera, darah mengalir keluar, dan mata Xiao Yan di kejauhan perlahan berubah berdarah. Kekuatan yang telah ditekan Xiao Yan selama ini benar-benar dilepaskan pada saat ini, dan tiba-tiba gelombang Douqi yang menakjubkan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Tentu saja, bersama dengan gelombang Douqi ini, ada juga niat membunuh yang samar. Namun, ketika Xiao Yan menyadari bahwa dia akan kehilangan kendali, Xiao Yan merasakan 2 sosok terbang ke arah sini, itu adalah Ma Tao dan Jin Hua yang sudah pergi. Itu tidak jauh dari base camp Xiong Shiling, dan butuh beberapa saat untuk tiba ketika mereka berdua sedang dalam perjalanan. Melihat ini, aura dendam Xiao Yan dengan cepat menghilang. Meskipun kedua orang ini datang sedikit terlambat, mereka masih dalam kisaran toleransi Xiao Yan, dan itu tidak terlalu buruk. Ketika pemilik Dashai menikam Zhang Qian di dada dengan pisau, dia tidak tahu kapan pisau panjang melengkung muncul lagi di tangannya. Melihat Zhang Qian yang terus turun, pisau panjangnya tiba-tiba sebuah pisau menebas ke arah tubuh Zhang Qian. Meski pedang itu menusuk Zhang Qian, lukanya serius tapi belum tentu fatal. Sekarang Anda telah memutuskan untuk membunuh wanita ini. Jangan tinggalkan dia kesempatan untuk hidup. Pisau panjang itu diayunkan, dan energi yang menakutkan tiba-tiba menyerang tubuh Zhang Qian, ingin menghancurkan tubuh ini sepenuhnya. Namun, pada saat ini, dinding besar yang terbuat dari tanah menghalangi tubuh Zhang Qian. Bilah yang kuat menebas di atas dinding raksasa ini, hanya untuk sesaat, retakan di atas dinding raksasa itu menyebar dari pusat ke sekitarnya seperti jaring laba-laba. Klik, klik. Suara pecah mengikuti pecahnya dinding bumi, dan itu terus keluar, akhirnya tembok besar itu perlahan-lahan dihancurkan di bawah pedang yang menakutkan itu. Dengan ledakan keras, dinding bumi di depannya meledak, dan sosok Master Dashai melintas, dan segera memperpendek jarak antara dirinya dan Zhang Qian, dan pisau panjang di tangannya segera menebas ke arah Zhang Qian. Ini adalah kesempatan terakhir jika saya melewatkan kesempatan ini, saya khawatir akan menjadi sangat sulit untuk membunuh wanita ini. Ding! Ketika pisau panjang itu jatuh, sebuah tombak panjang muncul di bawah pisau panjang itu, menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat itu, Yang Chen baru saja tiba dan menangkap Zhang Qian, yang perlahan jatuh. Pada saat ini, Zhang Qian telah mengalami koma sementara karena kehilangan darah yang berlebihan, di dadanya, bilah dimasukkan ke tubuh Zhang Qian sepanjang 5 cm penuh, dan darah merah cerah terus mengalir. Yang Chen buru-buru mengeluarkan bubuk obat dari cincinnya sendiri dan mengoleskannya di dada Zhang Qian. Bahkan untuk membunuh seorang wanita, kamu bukan laki-laki. Orang yang memadatkan dinding tanah sebelumnya secara alami adalah Ma Tao, pembalasan atribut bumi memungkinkannya untuk mengendalikan tanah yang jauh, menyerang atau bertahan bahkan dari kejauhan. Jika dia tidak bertindak dalam krisis sekarang,
saya khawatir mereka tidak akan punya waktu untuk menyelamatkan mereka. Dan orang yang memegang tombak itu secara alami adalah Jin Hua. Tombak di tangan Jin Hua berwarna cian gelap, dan beberapa binatang buas terukir di atasnya, yang terlihat mengerikan. Pada saat ini, Jin Hua menatap Master Dazhai, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan tentu saja ada niat membunuh. Jika bukan karena Ma Tao yang bersikeras untuk bergegas kembali, aku khawatir rekannya akan mati di tangan Tuan Dazhai-nya. Pada saat itu, bagaimana jika saya bisa mendapatkan harta itu? Bagaimana dengan mencegah orang tua itu menduduki harta itu sendirian? Bagaimana jika lebih banyak orang bisa diselamatkan dengan harta itu? Tanpa kawan seperjuangan, semua ini tidak masuk akal. Namun, selama ada kawan di sekitar, maka semua hal ini akan diperoleh di masa depan. Tidak ada kekuatan atau kelemahan di medan perang, tidak ada moralitas untuk dibicarakan, hanya hidup dan mati. Belum lagi ada seorang wanita dengan kekuatan bertarung di depanku. Aku takut bahkan jika itu adalah bayi yang memiliki baru saja lahir, pedang di tanganku akan langsung diayunkan. Master Dazhai dari Xiong Shiling tidak segera bertindak setelah diblokir oleh Jin Hua, tetapi menjawab dengan dingin. Dia tahu, tetapi setelah orang ini muncul, dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Zhang Qian dengan mudah. Tentu saja, kecuali jika pria di depannya bisa dibersihkan. Lalu kata, binatang, secara alami paling cocok untukmu, bukan? Ketika Jin Hua memandang pemilik Dazhai dan mengatakan ini, dia berubah menjadi cahaya dan bayangan dan bergegas menuju pemilik Dazhai. Kebencian sahabat, biarkan dia mendapatkannya kembali. Hanya dengan membunuh orang ini dia bisa keluar dari bayang-bayang hampir kehilangan pasangannya. Di sisi lain, Ma Tao melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega. Adegan tadi terlalu berbahaya jika mereka kembali nanti. Mungkin Zhang Qian akan jatuh langsung ke pisau jagal pemilik desa besar ini. Mata Ma Tao menyapu seluruh medan perang, dan akhirnya mendarat di pria berjubah hitam yang tidak bergerak sama sekali. Tidak ada dendam dari Zhang Qian, tetapi ada juga sedikit ketidakpuasan. Dengan sekejap, dia datang langsung ke Xiao Yan. Kamu pasti terlalu kejam. Beberapa saat yang lalu, dia hanya... Ma Tao merendahkan suaranya dan berkata kepada Xiao Yan, percakapan antara mereka berdua tidak sampai ke mata orang ketiga. Hanya membutuhkan satu batang dupa dari laporan 4 kepala desa untuk kedatangan kelompok orang ini. Waktu yang dibutuhkan bagimu untuk bolak-balik harus 2 batang dupa. Dengan kekuatan kalian berdua, Anda ingin memeriksanya. Mengetahui kekuatan base camp mereka mungkin tidak membutuhkan sebatang dupa. Bahkan jika lawan tidak meninggalkan cukup pasukan di base camp, Anda harus memiliki cukup waktu untuk menyelamatkan orang-orang itu dengan 2 dupa. Dengan kata lain, Anda setidaknya harus berada di 4 dupa. Kembalilah tepat waktu. Jika Anda melakukannya, maka saya pikir dia tidak perlu menderita pisau. Jadi, apa yang kamu lakukan dengan waktu ekstramu? Apa yang kalian berdua lakukan ketika hidup dan mati rekan satu timmu tidak diketahui? Apakah ada sesuatu di matamu yang lebih penting daripada memastikan keselamatan rekan satu timmu? Di hadapan pertanyaan Ma Tao, mata Xiao Yan tidak memiliki jejak emosi, dan dia masih sedingin biasanya. Namun, ketika dia selesai mengatakan ini, Ma Tao tidak bertanya lagi pada Xiao Yan. Dia berubah menjadi cahaya dan bayangan dan pergi untuk membantu Si Kongming. Meskipun Si Kongming sangat kuat, lawan memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah. Namun, ada juga sedikit kerumitan di hati Ma Tao. Dia secara alami tahu mengapa Xiao Yan ingin dia pergi, karena di antara orang-orang ini, hanya dia yang bisa dengan jelas melihat niat Xiao Yan, dan hanya setelah dia pergi dari sini, ujian Xiao Yan bisa berlanjut. Namun, bahkan jika dia tidak menyadari niat Xiao Yan pada saat pertama, dia akan memiliki situasi saat ini, jika tidak, dia tidak akan ragu di sana. Pas, sekolah dimulai, sangat lelah. 2 shift sehari sudah tidak nyaman, dan ada begitu banyak troll, tekanannya agak tinggi, saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan, mungkin akan ada situasi di mana shift akan terganggu, harap bersabar saya. Serahkan sisanya padaku, kamu tidak perlu ikut campur. Suara Ma Tao tiba-tiba memasuki telinga Xiao Yan. Melihat Ma Tao yang pergi membantu Si Kongming, ekspresi dingin di wajah Xiao Yan perlahan menghilang. Meskipun Si Kongming dan yang lainnya bagus, tetap saja tidak ada cara untuk menebak pikiran Xiao Yan. Bagaimanapun juga, pemikiran Xiao Yan berbeda dari orang biasa. Namun,
Ma Tao adalah salah satu dari orang-orang yang dapat menjaga pikiran tetap jernih setiap saat, dan dia juga yang dapat menebak pikiran Xiao Yan. Dengan orang seperti itu, Xiao Yan dan Xiao Yan bekerja sama dan saling melengkapi, yang dapat mencapai efek yang lebih baik. Bagaimanapun, orang jahat sudah melakukannya sendiri, jadi biarkan orang baik melakukannya untuknya. Xiao Yan memikirkan sosok ini dan muncul di samping Zhang Qian dan Yang Chen dalam sekejap. Melihat pecahan pedang di dada Zhang Qian, Xiao Yan ragu sejenak, dan sebuah pil obat muncul di tangan Xiao Yan. Tahan napas dan jangan terganggu oleh aroma ini. Zhang Qian sudah dalam keadaan koma saat ini, dan Xiao Yan jelas sedang berbicara dengan Yang Chen. Yang Chen melirik Xiao Yan dengan tatapan agak rumit di matanya. Namun, dia percaya pada karakter Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mengambil tindakan pada saat yang berbahaya seperti sekarang, itu pasti karena kesulitannya, tetapi Xiao Yan jelas bukan orang yang dapat mengambil tindakan terhadap pasangannya. Xiao Yan perlahan menghancurkan pil obat di tangannya, dan tiba-tiba aroma kuat keluar dari pil obat dan memasuki hidung Zhang Qian. Aneh untuk mengatakan bahwa Zhang Qian, yang mengerutkan kening karena rasa sakit, tidak lagi kesakitan seperti itu. Nama pil ini adalah Baihua Yuandan, yang termasuk dalam kategori pil obat kelas 4. Pil jenis ini berbeda dengan pil biasa, yang hanya bisa efektif dengan meminumnya. Tapi yang hanya berpengaruh pada Baihua Yuandan ini adalah aromanya, yang bisa membuat orang tanpa sadar melupakan rasa sakitnya dan pergi tidur. Bahkan orang yang tidak terluka pun bisa kehilangan kesadaran karena aromanya. Tetapi efeknya juga bervariasi dari orang ke orang. Bahkan jika Zhang Qian diberi pil obat saat ini, akan sulit baginya untuk menelannya. Aroma ini tidak diragukan lagi merupakan metode terbaik. Setelah waktu yang lama, aromanya berangsur-angsur menghilang. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan melirik bilahnya dan berkata kepada Yang Chen, "Oke, keadaan ini bisa bertahan selama 1 jam. Meskipun tempat di mana bilah dimasukkan bukanlah titik kunci, lukanya sangat dalam, hati-hati, dan lepaskan bilahnya sesegera mungkin." Pedang itu dikeluarkan dari tubuhnya. "Kamu tidak harus berpartisipasi dalam pertempuran berikutnya, jaga dia baik-baik." Ketika kata-kata itu jatuh, Xiao Yan berjalan ke kejauhan. Dengan kembalinya Wen Lin dan Ma Tao, pertempuran telah memasuki tahap akhir. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa pertempuran ini mungkin masih membutuhkan waktu lama untuk berakhir, tidak ada keraguan bahwa mereka sudah mendapat keuntungan. Ujiannya sendiri sudah benar-benar berakhir. Adapun pilihan apa yang akan mereka buat pada akhirnya, Xiao Yan tidak tahu, dan dia sedikit ragu-ragu dan kusut. "Saya bukan Zulin, dan ketika saya bersama Zulin, meskipun mereka juga akan menghadapi bahaya, tetapi bahaya ini jauh dari sebanding dengan bahaya di sekitar saya." Meskipun Xiao Yan sangat menyukai mereka, dia sangat menghargai mereka. Namun, hal ini akan mempengaruhi masa depan mereka, dan bahkan hidup dan mati mereka. Mereka harus membuat pilihan mereka sendiri. Xiao Yan tidak ingin mereka mengikutinya hanya karena keinginan terakhir Zulin. Akan ada terlalu banyak perubahan, lebih baik menyerah sekarang daripada memilih pergi ketika saatnya tiba. Yang Chen memandang Xiao Yan yang pergi sendirian, entah kenapa hatinya sangat tertekan dan tidak nyaman. Seolah-olah hanya ada Xiao Yan di dunia ini, dia sendirian dan agak tidak selaras dengan dunia ini. Pasir kuning ada di mana-mana, semangat juang ada di mana-mana, dan seluruh medan perang kacau balau. Dengan bergabungnya Ma Tao, situasi pertempuran di pihak Si Kongming mulai menunjukkan keuntungan yang luar biasa. Keduanya adalah kaisar puncak, dan menghadapi kaisar ini, kaisar kelas rendah, dan bahkan kaisar kelas menengah tidak memiliki banyak tekanan. Jika tak satu pun dari mereka tega untuk langsung membantai ratusan orang ini, maka saya khawatir orang-orang ini akan langsung berubah menjadi mayat. Setelah waktu yang lama, seseorang akhirnya memilih untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri ke kejauhan, mungkin mereka benar-benar menendang pelat besi kali ini, dan beberapa pemilik desa mereka mungkin dapat bertahan, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan. Karena itu, melarikan diri adalah satu-satunya cara mereka bisa bertahan hidup. Melihat orang-orang yang melarikan diri, pemilik desa kedua, yang bertarung dengan Wen Lin, memiliki wajah muram. Dia buru-buru berteriak, "Apa yang kamu lari? Aku belum mati. Kembalilah padaku, atau aku akan menebas kalian semua dengan pisau." Ironi, benar-benar ironi. Xiao Yan memperlakukan beberapa dari mereka seperti ini.
Mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada melarikan diri, tetapi mereka hanya sekelompok orang yang tidak berguna, dan wanita lebih rendah. Tapi auman pemilik desa kedua tidak menghentikan orang-orang ini, tetapi membuat mereka mempercepat langkah mereka. Mungkin, mereka tidak akan mati di tangan orang-orang ini, tetapi mereka akan mati di tangan kedua kepala desa. Tentu saja, beberapa orang mencoba melewati si Kongming dan yang lainnya dan menyerang Zhang Qian dan Yang Chen secara langsung, tetapi sebelum mereka mendekati Zhang Qian, sebuah kerucut raksasa tiba-tiba muncul dari tanah dan menembus dada dan mati. Sepertinya sekelompok orang di sekitarmu sangat tidak bisa diandalkan. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya, kamu harus menyesal bahwa telapak tangan sebelumnya tidak membunuhku secara langsung. Mengambil keuntungan dari asteris Guru Erzai ini, tombak Wenlin tiba-tiba memiliki kekuatan magis, dan dia langsung menusuk bahu Guru Erzai dengan pisau panjang di depan Guru Erzai. Apakah kamu tidak ingin mereka tinggal? Kalau begitu aku akan memberimu satu juga. Si Kongming meraih di Zizun yang sedang berlari ke arahnya, dan tiba-tiba menabrak Tuan Erzai. Pemilik desa kedua jelas tidak menyangka bahwa si Kongming akan tiba-tiba mengambil tindakan ketika keduanya bertarung, dan langsung tersingkir oleh sosok terbang itu. Di sisi lain, Master Sanzai yang bertarung melawan yang hampir tidak ragu menggunakan Emperor Supreme Peak di depannya sebagai tameng untuk memblokir serangan Yang, menyebabkan Emperor Supreme Peak jatuh. Dan dia sendiri berubah menjadi cahaya dan bayangan dan melarikan diri ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, Ma Tao menyilangkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah balok raksasa muncul di depan tiga kepala desa, dan si Kongming segera mengejarnya. Namun, ketika dia menyadari bahwa si Kongming telah meraihnya, dia menghancurkan liontin batu giok tanpa ragu-ragu, dan pusaran spasial segera muncul di sekitarnya, memindahkannya secara langsung. Kekuatan luar angkasa, mungkinkah masih ada makhluk abadi yang bertarung kuat di antara mereka? Si Kongming bertanya dengan sedikit ketakutan. Jangan khawatir, base camp mereka telah diambil alih oleh kita, mungkin itu hanya kekuatan di belakang mereka. Sekarang, dengan kekalahan beberapa pemilik desa, hanya pemilik desa besar yang tersisa, dentang. Dentang, dentang. Pedang melengkung itu jatuh pada tombak satu demi satu, membuat serangkaian suara keras. Jinhua berada di bawah penindasan Master Dashai, dan dia kehilangan tempat, meskipun Jinhua memegang Master Dashai untuk waktu yang lama, dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, tidak ada ekspresi tidak senang di wajah Jinhua saat ini, sebaliknya, ada senyum lebar di wajahnya. Kamu sangat kuat, namun, kamu telah menemukan orang yang salah. Kamu hanya penyendiri saat ini. Bagaimana kamu bisa bertarung dengan kami? Master Dashai secara alami memperhatikan situasi di sisi lain, dan matanya bergerak sedikit. Pada saat ini, mundur tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik, tetapi pihak lain tidak kehilangan satu orang pun, tetapi dia telah menghancurkan seluruh Dashai, dan dia tidak berdamai. Akan lebih baik jika dia bisa membunuh satu saat ini, tapi dia tidak bisa. Aku secara alami tahu apa yang akan terjadi jika kita gagal. Ini bukan hanya gerombolan. Selama harta Siong Shilingku masih ada, maka akan membutuhkan waktu kurang dari 3 hari bagiku untuk membuka kembali. Kumpulkan sekelompok orang-orang ini, jangan khawatir. Tidak semarah yang diharapkan Jinhua, pemilik Dashai itu bersikap sangat santai, tapi sepertinya dia telah melihat banyak hal seperti itu. Orang mati demi kekayaan, burung mati demi makanan. Ketika dia mengumpulkan sekelompok orang, dia tidak mengharapkan orang-orang ini untuk membantunya, yang dia minta hanyalah orang-orang ini dapat menciptakan momentum untuknya. Namun, sepertinya hartamu telah diambil oleh seorang lelaki tua. Sepertinya mimpimu akan segera hancur. Pada saat ini, Ma Tao datang dari kejauhan dan menatap Master Dashai. Jinhua mengangguk. Meskipun dia membenci metode egois lelaki tua itu, dia harus mengagumi lelaki tua itu karena memiliki metode seperti itu. Sebagai seorang tahanan, dia sebenarnya bisa menanyakan tentang harta Siong Shilling ini. Metode ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang biasa. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Ma Tao, pemilik desa besar Siong Shilling menunjukkan sedikit penghinaan. Seorang lelaki tua yang buruk yang bahkan dapat memberikan putrinya sendiri demi harta, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa metodenya pintar? Jika dia pergi, saya khawatir tidak akan ada tulang yang tersisa, apalagi harta. Kalimat ini tiba-tiba mengubah ekspresi Jinhua dan Ma Tao, ternyata semua ini berada di bawah kendali pemilik desa besar ini.
Yang lebih penting adalah bahwa lelaki tua itu ternyata orang seperti itu, dan kalimat ini tiba-tiba membuat rasa jijik kedua orang itu terhadap lelaki tua itu semakin kuat. Namun, Ma Tao yang selalu berhati-hati, segera tenang setelah terkejut. Ini hanya kata-kata sampingan dari pemilik Dashai, meskipun lelaki tua itu rakus akan uang, dia tidak tahu apakah dia adalah binatang buas yang bisa menyerahkan putrinya. Ini mungkin hanya kata-kata pemilik Dashai yang berpura-pura tenang. Aku tidak peduli apakah kata-katamu benar atau salah, tapi, kamu hampir membunuh pasanganku, dan kamu penuh dengan kejahatan. Bukankah terlalu murah bagimu untuk tidak membayar harga hari ini? Tombak dan menatap jalan utama Dashai pria itu. Sungguh, kamu memang memiliki keuntungan saat ini, tetapi kamu bukan satu-satunya yang tahu cara menunda-nunda. Orang-orang itu, untuk mengatakan kata yang baik, hanyalah kebosanan kosongku dan membesarkan sekelompok orang yang menghilangkan kebosanan, dan mengucapkan kata-kata yang buruk. Hanya sekelompok idiot, teman sejatiku, tapi yang ini. Saat kata-kata Master Dashai jatuh, raungan keras datang dari kejauhan. Itu adalah suara harimau yang mengaum, sangat keras dan jelas. Seluruh dunia bergetar. Ini adalah harimau iblis malam berdarah, seekor harimau yang muncul di malam hari. Sangat sensitif terhadap darah. Rumor mengatakan bahwa ketika harimau iblis malam berdarah muncul, akan ada insiden kanibalisme yang sangat kejam. Orang ini benar-benar mengangkatnya seperti itu, kepala. Tidak heran tidak ada kekhawatiran setelah kehilangan satu persatu di bawah-bawahannya sendiri. Ma Tao sudah menilai monster seperti apa itu hanya berdasarkan suaranya, yang cukup untuk melihat kebijaksanaannya yang luar biasa. Si Kong, cepat bawa Zhang Qian dan Yang Chen pergi. Yang, Wen Lin, Jin Hua, kita berempat akan bubar. Perintah Ma Tao tanpa ragu-ragu. Nama sengit dari harimau setan malam berdarah benar-benar mengerikan. Pada saat ini, mereka sudah terluka parah, dan Zhang Qian jatuh koma. Jika mereka bergabung dengan harimau iblis malam berdarah dan Master Dashai saat ini, akan sulit untuk melindungi keselamatan Zhang Qian. Tidak ada gunanya. Saya pikir bau darah dari mayat-mayat itu telah sepenuhnya merangsang haus darah harimau iblis malam berdarah ini, dan dia pasti akan mencabik-cabik tubuh Anda. Meskipun dia mengatakan itu, pemilik Dashai juga sedikit kedinginan di hatinya. Meskipun dia menyelamatkan harimau iblis malam berdarah secara kebetulan, harimau iblis malam berdarah sama sekali tidak di bawah kendalinya. Adalah mungkin untuk menyerangnya. Jika itu bukan untuk tahap yang tidak dapat dihindari saat ini, dia benar-benar tidak ingin memanggil harimau iblis malam berdarah ini. Namun, tak lama kemudian, pemilik Dashai mengalami masalah. Harimau iblis malam berdarah, yang dulunya agung di masa lalu, sebenarnya berjalan dengan beberapa gundukan saat ini, tetapi sekarang terlihat seperti kucing yang sakit. Pada harimau iblis malam berdarah ini, bulunya telah dibakar di beberapa tempat oleh api, dan taring berwarna darah asli juga langsung hancur. Salah satu kaki belakang dari harimau iblis malam berdarah ini juga sepertinya diabaikan. Pada saat ini, hanya satu kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan harimau iblis malam berdarah ini, dan itu menyedihkan. Ketika Bloody Knight Demon Tiger datang ke Dashai Master, tampaknya telah mencapai batasnya. Kedua kaki depan secara bertahap ditekuk, jatuh di depan Dashai Master, dan tidak pernah bisa bangun lagi. Pemilik Dashai hampir tidak muncul dalam satu napas, dan langsung marah sampai mati. Kartu truf yang dia sembunyikan selama ini telah dibunuh oleh orang lain sejak lama. Ma Tao melihat pemandangan ini dan melirik ke kejauhan, dia tidak menyangka orang itu telah menemukan harimau iblis malam berdarah ini sejak lama, dan diam-diam membunuhnya. Orang ini masih sedikit manusia, dan dia tidak menempatkan harimau iblis malam berdarah ini dalam tes ini. Jika tidak, kelompok orang ini mungkin benar-benar dihancurkan langsung di sini. Semua orang tidak mengharapkan adegan seperti itu terjadi. Selama harimau iblis malam berdarah terbunuh, maka mereka juga dapat mengambil tindakan terhadap pemilik desa besar tanpa ragu-ragu. Sepertinya kartu trufmu sudah selesai. Kamu harus menjaga hidupmu hari ini. Jin Hua mengambil tembakan pertama. Jika kesempatan bagus seperti itu tidak digunakan dengan benar, saya khawatir itu akan menjadi idiot. Sebuah tombak menusuk langsung ke Master Dashai. Pemilik Dashai kejam dan melambaikan tangannya, dan harimau iblis malam berdarah besar di tanah segera terbang dan menabrak Jin Hua. Tombak tajam langsung menusuk tubuh harimau iblis malam berdarah ini. Dan pemilik desa besar ini berubah menjadi sosok dan melarikan diri ke kejauhan.
Embusan angin dingin bertiup, membawa sedikit rasa dingin. Namun yang membuat orang semakin merasa menyusup adalah darah di tanah yang belum sepenuhnya menggumpal, dan tentu saja puluhan mayat masih tergeletak di genangan darah. Itu membuat orang merasa sedikit bingung, tetapi ini adalah dunia, yang lemah memakan yang kuat, dan hidup tidak begitu berharga. Pada saat ini, api unggun tiba-tiba menyala di sini, menerangi dunia di malam yang dingin ini. Di sekitar kobaran api juga terlihat beberapa orang, mereka tergeletak di tanah, semua orang terluka parah, dan ada darah di tubuh mereka yang belum dibersihkan. Tentu saja rasa sakit di tubuh mungkin bukan masalah besar bagi mereka, selama mereka menahannya, itu akan berlalu, tetapi yang paling penting adalah luka di hati. Jika luka di sana tidak dapat disembuhkan, saya takut itu akan menjadi bencana besar bagi mereka. Zhang Qian bersandar di bahu Yang Chen, dan potongan puing di dadanya ditarik keluar dengan lancar, dan tidak ada darah yang keluar. Namun, dia masih koma dan tidak bangun. Namun, ada lengan di tanah tidak jauh dari sisi Zhang Qian. Jika Anda mengidentifikasinya dengan hati-hati, Anda dapat menemukan bahwa lengan ini milik pemilik desa besar. Kekuatan pemilik desa besar benar-benar terlalu kuat, meskipun beberapa dari mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir, tetapi masih membiarkan pemilik desa besar melarikan diri, tetapi lengan ini adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik desa besar. Sangat disayangkan bahwa Zhang Qian terluka sangat parah sehingga dia tidak membunuhnya, tetapi lengan ini dapat dianggap sebagai penjelasan untuk Zhang Qian. Ma Tao melihat pemandangan ini, sedikit ketidakberdayaan melintas di matanya. Dia secara alami tahu persis apa yang mereka pikirkan saat ini, dan dia juga tahu bahwa pertempuran berikutnya untuk mereka juga merupakan pertempuran yang tidak kurang dari pertempuran barusan. Hanya saja pertempuran yang sebenarnya baru saja terjadi, dan yang berikutnya adalah perang psikologis. Tapi, tidak peduli apa, dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Adapun bagaimana mereka memilih, itu hanya terserah mereka. Batuk. Pada saat ini, batuk terdengar, dan Zhang Qian yang keluar. Zhang Qian benar-benar membuka matanya perlahan saat ini, tetapi masih ada rasa sakit di dadanya, yang membuatnya mengerutkan kening, dan tangan kirinya menyentuh dadanya. Namun, suara batuk membuat si Kong Ming dan yang lainnya tiba-tiba terduduk. Zhang Qian telah tertidur lelap, tetapi mereka belum bangun untuk waktu yang lama, dan mereka pasti sedikit khawatir. Namun, suara batuk ini tidak diragukan lagi membuktikan bahwa Zhang Qian telah melewati masa berbahaya, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik bagi mereka. Mata Zhang Qian menyapu mereka satu persatu, ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi segera, dia mengungkapkan suara kejutan, di mana Xiao Yan? Kenapa dia tidak ada di sini? Zhang Qian ingin duduk sendiri, tetapi rasa sakit di dadanya masih memaksanya untuk bersandar pada bahu Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen berbisik kepada Zhang Qian, berbaringlah sebentar, lukamu tidak serius. Namun, setelah itu, ada keheningan untuk sementara waktu, dan tidak ada yang mau melanjutkan pembicaraan tentang kata-kata Zhang Qian. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Yan mungkin memiliki tujuan melakukannya, mereka tidak tahu mengapa Xiao Yan pergi saat ini, alih-alih memberi mereka penjelasan. Setelah waktu yang lama, Ma Tao melirik kerumunan dan berkata perlahan, saya tahu bahwa Anda memiliki banyak pertanyaan di hati Anda. Pertanyaan-pertanyaan ini seharusnya dijelaskan oleh Xiao Yan sendiri, tetapi beberapa hal akan menjadi rumit jika Xiao Yan menjelaskannya sendiri. Biarkan saya berbicara. Setelah saya selesai berbicara, seharusnya sudah waktunya bagi Anda untuk membuat pilihan. Petik 2. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Ma Tao, mereka sudah menduga bahwa Ma Tao mungkin tahu niat Xiao Yan. Namun, mereka tidak memaksa Ma Tao untuk berbicara, sekarang Ma Tao mengambil inisiatif untuk menjelaskannya, mereka secara alami dapat mendengarkan. Asal-usul masalah ini harus dimulai dengan pertempuran antara kami dan kelompok predasi Serigala Ganas. Pada saat itu, kami memiliki satu keuntungan dan satu kerugian. Apa yang kami peroleh adalah kepercayaan Xiao Yan dan mengakui status Xiao Yan, tetapi yang kami hilangkan adalah keyakinan, kepercayaan diri untuk membantu orang lain. Jelas kami membantu orang lain, tetapi mereka membunuh kami pada gilirannya. Setelah perang, meskipun Anda tidak mengatakan apa-apa, saya percaya bahwa Anda masing-masing menyalahkan diri sendiri. Jika bukan karena Anda mengambil inisiatif untuk membantu orang lain, tanpa bantuan keluarga Sen, kami mungkin telah dijarah oleh serigala.
Bahkan jika kami menyelamatkan banyak orang pada akhirnya, kami masih memiliki beberapa perlawanan untuk membantu orang lain, dan Xiao Yan kali ini membawa kami di sini adalah untuk membiarkan kita sekali lagi mengalami perasaan membantu orang lain dan menghilangkan penolakan di hati kita. Tentu saja, selain ini, ada juga ujian. Ketika kita menguji Xiao Yan juga menguji kita. Ini menguji apakah kita memenuhi syarat untuk menjadi mitranya. Namun, ketika Ma Tao mengatakan ini, si Kongming dan yang lainnya menunjukkan sedikit ketidakpuasan di wajah mereka. Lagi pula, jika kemampuan Anda diragukan oleh orang lain, saya khawatir tidak ada yang akan senang. Terutama ketika mereka mengambil inisiatif untuk mengakui status Xiao Yan, dan Xiao Yan harus menguji mereka masih sedikit tidak puas. Jangan berpikir tes Xiao Yan berlebihan. Selama bertahun-tahun, kami pada dasarnya hidup dalam persembunyian. Kamu tidak tahu seberapa kuat dan menakutkan musuh Xiao Yan. Di antara pasukan tingkat atas, Xiao Yan secara langsung atau tidak langsung bermusuhan. Jika bukan karena fakta bahwa banyak orang di pasukan tingkat atas merasa bahwa terlalu kejam untuk mengambil tindakan terhadap pasukan di sekitar Xiao Yan, aku takut kekuatan apapun yang memiliki hubungan dengan Xiao Yan akan hancur dalam sekejap. Di hari-hari yang akan datang, saya khawatir tidak ada yang bisa menjamin apapun. Musuh yang dihadapi Xiao Yan mungkin adalah Raja Abadi, Kaisar Abadi, dan tentu saja Immortal Supreme bukan tidak mungkin. Oleh karena itu, Xiao Yan berharap kita bisa buktikan diri kita, meski belum tentu menjadi penolongnya, tapi jangan tinggalkan dia di saat kritis. Kalimat ini tiba-tiba membuat wajah si Kongming menunjukkan sedikit kekhawatiran, tetapi mereka secara pribadi mengalami kengerian 6 besar ini ke pembangkit tenaga listrik. Belum lagi Immortal Sovereign Immortal Supreme, saya khawatir bahkan karakter tingkat raja yang abadi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan saat ini. Jika adegan dengan Zulin benar-benar terjadi, saya khawatir tragedi hari itu akan dipentaskan lagi. Beberapa orang mengepalkan tangan tanpa sadar. Hanya ketika mereka menjadi lebih kuat, mereka dapat berbagi tekanan. Merasakan perubahan emosional beberapa orang, Ma Tao menghela nafas lega dengan senyum di wajahnya, terkadang dia harus memberi lebih banyak tekanan pada mereka. Jika situasi seperti itu benar-benar terjadi, kami benar-benar tidak dapat membantu. Namun, seharusnya tidak ada hal seperti itu untuk saat ini. Tujuan dari Xiao Yan melakukan ini hanyalah untuk menguji kemampuan kami saat menghadapi kekuatan tingkat tinggi tim. Sejauh mana? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.